1. Pengertian akut coronary syndrome. Sindrom koroner akut adalah kondisi di mana aliran darah menuju ke jantung berkurang secara tiba-tiba. Nyeri dada seperti tertindih benda berat merupakan bentuk gejala paling umum dari kondisi ini. Arteri koroner atau pembuluh darah jantung memasok darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung. Jika arteri ini menyempit atau tersumbat akan mengganggu fungsi jantung yang bisa menyebabkan angina atau serangan jantung. Oleh orang awam, terkadang gejala-gejala sindrom koroner akut disalahartikan sebagai masuk angin. Pada beberapa kasus yang menyebabkan kematian, orang awam juga kerap menyebut kondisi ini sebagai angin duduk. Sindrom koroner akut merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secara segera. Akut koroner sindrom bisa sembuh jika Anda mendapat perawatan yang tepat. Kondisi kesehatan ini umum terjadi. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang berusia di atas 45 tahun, perokok, dan memiliki riwayat penyakit jantung. 2. Penyebab dan faktor risiko sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut biasanya disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu terbentuknya plak atau tumpukan kolesterol pada dinding arteri koroner yang mengakibatkan penyumbatan aliran darah ke jantung. Selain itu, sindrom koroner akut juga dapat terjadi akibat penggunaan zat tertentu, seperti kokain dan nikotin, yang bisa memicu spasme atau penyempitan arteri koroner secara tiba-tiba. Beberapa faktor di bawah ini dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sindrom koroner akut, antara lain yaitu 1. Memasuki usia tua. 2. Menderita tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. 3. Memiliki berat badan berlebih atau menderita obesitas. 4. Memiliki keluarga dengan riwayat penyakit. 5. Jantung atau stroke. 6. Kurang olahraga atau aktivitas fisik. 7. Menderita diabetes. 8. Merokok atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, mekanisme terjadinya akut coronary syndrome. Sindrom koroner akut terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah koroner yang berperan dalam mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Kondisi ini disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu suatu plak kolesterol yang terbentuk pada dinding bagian dalam arteri koroner yang dapat menyumbat aliran darah. Plak ini terbentuk dalam sebuah proses yang panjang selama bertahun-tahun. Selain itu, terdapat juga beberapa kondisi lain yang dapat memicu sumbatan pada arteri koroner. Bekuan darah dari organ tubuh lain yang terbawa dan terjebak pada arteri koroner. Komplikasi dari operasi jantung, konsumsi kokain yang dapat menyebabkan spasme arteri koroner, luka tusuk pada jantung, peradangan pada arteri koroner. Yang keempat, timbulnya gejala akut coronary syndrome. Nyeri dada yang khas seperti tertindih benda berat, nyeri menjalar dari bagian dada ke leher, bahu kiri, lengan kiri, dan rahang. Sesak napas, mual atau muntah, lemas hingga pingsan, keluar keringat dingin, kelelahan yang parah, detak jantung cepat atau tidak teratur. Yang kelima, penata laksanaan akut coronary syndrome. Tujuan penata laksanaan pada sindrom koroner akut adalah mencegah nekrosis sel-sel miokardium dan mengupayakan terjadinya reperfusi ke jaringan miokardium. Perbedaan seat elevation myocardial infarction atau STEMI dengan sindroma koroner lainnya adalah STEMI memerlukan penanganan segera berupaya reperfusi baik dengan fibrinolisis maupun intervensi dengan VCI, percutaneous coronary intervention, FRIMER. Tata laksana awal di sini. Tata laksana awal yaitu dengan pemberian oksigen dan mengamankan jalan nafas, akses dilakukan secepatnya. Akses intravena dan pemeriksaan darah juga harus dilakukan secepatnya. Semua pasien dengan gejala sindroma koroner akut harus dipantau dengan pemasangan monitor tanda vital dan jantung.
Bila terjadi henti jantung, maka lakukan resusitasi dan defibrilasi. Yang keenam, diagnosis sindrom koroner akut. Dokter akan mendiagnosis sindrom koroner akut dengan diawali suatu wawancara medis lengkap terkait dengan perjalanan gejala yang dirasakan pengidap serta riwayat faktor risiko yang mungkin dimiliki pengidap. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Dokter juga akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti menentukan penanganan. Contohnya, 1. Dokter juga akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan penanganan selanjutnya, seperti 1. Elektrokardiogram (EKG) untuk menilai gangguan pada jantung. 2. Pemeriksaan darah untuk mengukur peningkatan enzim jantung. 3. Ronsen dada untuk menilai gambaran jantung. 4. Ekokardiografi untuk mengevaluasi fungsi kerja jantung. 5. Angiografi untuk menilai sumbatan pada arteri koroner. Terima kasih.